Perkenalkan, nama saya Sultan Hasan Al-Bolkiah. Saya dari Sistem Informasi Kelas Pagi, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan judul Sholat sebagai Solusi. Sholat menjadi sarana menghadirkan solusi, dan ini adalah cara terbaik seberat apapun masalah. Kembalilah kepada Allah, sholat, sujudlah, rukuklah, dan tundukkan diri di hadapan Allah SWT. Hinakan diri dan biarkan Allah yang akan membimbing solusi kita. Hari ini, masalah terbesar umat Islam adalah pandemi dan umat lain-lainnya. Bagi Allah adalah masalah ringan, tetapi sampai hari ini kita tidak pernah mendengar para elit politik, baik eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, menguatkan untuk kembali kepada Tuhan, bersimpu dan memelas diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita dengar hanyalah kepercayaan kepada obat yang tersedia, vaksin yang tercukupi, prokes yang wajib, tapi jarang kita dengan bahwa pertolongan pada Allah. Apapun yang kita lakukan tidak akan merubah takdir Allah tanpa seizinnya. Maka sholatlah adalah jalan terang solusi akan besarnya masalah kita. Bisa jadi masalahnya bukan pandemi, tetapi pandemi hadir karena kita bermasalah dengan Tuhan. Sehingga Allah menasehati kita, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Karena tidak ada musibah, masalah, pandemi, kesulitan kecuali itu dijadikan pengingat bagi mereka yang lalai, menjadi azab bagi ingkar, dan menjadi ujian kenaikan bagi yang beriman. Banyak hadis Nabi menyatakan akan sholat sebagai solusi. Rasulullah SAW bila mengalami suatu perkara atau cobaan, maka beliau selalu sholat. Dalam hadis lain, Zuhaifah telah menceritakan hadis berikut. Aku kembali kepada Nabi SAW pada malam perang Ashab, sedangkan Nabi SAW ketika itu menyelimuti dengan dirinya dengan jubah tebal dalam keadaan melakukan sholat. Dan beliau bila menghadapi sesuatu perkara besar selalu salat. Dalam riwayat lain, Ali radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Sesungguhnya aku ada di malam perang Badar, melihat kami semua pasukan kaum muslim, tiada seorang pun melainkan tertidur kecuali Rasulullah SAW yang selalu salat dan berdoa hingga subuh. Semua riwayat ini dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah solusi multi problem. Mari kita amalkan, akan tetapi sholat yang benar-benar tunduk karena Allah. Akhiri ayat ini, semuanya berat kecuali mereka yang khusyuk. Khusyuk adalah menundukkan diri dan hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon bimbingan Allah. Lepaskan kesombongan kita, teori kita, tapi fokus akan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat kita akan mendapatkan ketenangan, dan disitulah solusi akan hadir. Allah akan gandeng kita dengan tulus menyelesaikan masalah kita. Andai saja, jika boleh berandai-andai, Bapak Presiden berpidato dalam kondisi darurat pandemi ini, semua masyarakat hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat dan memohon ampun dan mohon bimbingannya. Memang sabar dan sholat sangat besar. Keyakinan yang kurang kepada Allah akan karena kesombongan manusia, dan karena sabar dan sholat adalah dua hal yang sangat bertentangan dengan logika manusia. Karena dua hal ini adalah logika iman, insan profetis akan selalu menghadirkan sabar dan sholat dalam hidupnya, karena dengannya akan hadir kejernihan hati dan pikiran, sehingga mereka akan mampu mencerahkan manusia, memberikan energi positif dalam menasehati manusia berbekal sabar dan sholat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.